Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan dalam renungan kita pada hari ini kita akan bacakan di dalam Yohanes 1 ayat 35 sampai 42. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Perenungan firman Tuhan pada hari ini kita belajar bahwa di dalam kitab Yohanes, ketika Yesus sedang berada di bumi melakukan pelayanannya, ada banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti dia, mengiring dia. Namun satu hal yang perlu kita ingat bahwa ketika Yesus memilih, dia memilih 12 orang untuk menjadi muridnya yang sejati. Artinya apa? Dari hal ini kita belajar bahwa orang-orang tertentu yang akan dipilih Tuhan sejatinya yang hanya mau taat mengikut Kristus. Dalam hal ini kita dapat belajar bahwa murid artinya orang yang mengikuti teladan gurunya. Murid tidak lebih dari gurunya. Tetapi bila murid tamat dari pelajarannya, maka ia akan sama seperti gurunya. Intinya murid harus tamat dulu dari apa yang diajarkan gurunya, supaya ketika dia sudah tamat, dia sama seperti gurunya. Kalau kita ingin menjadi murid Yesus, artinya dari hal ini kita harus belajar apa yang menjadi teladan kita, apa yang bisa kita contoh dari hidup Yesus. Bagaimana kita belajar dari karakternya dan bagaimana pola hidupnya selama dia berada di bumi. Beberapa ciri murid Kristus yang dapat kita pelajari hari ini dari kitab Yohanes yang baru saja kita baca. Yang pertama, sikap Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis bersaksi tentang Yesus sehingga muridnya yang saat itu bertemu dengan Yesus ikut menjadi murid Kristus. Dalam hal ini juga kita belajar bahwa bagaimana sikap Yohanes Pembaptis rela menjadi pengikut Kristus, meneladani kehidupan Kristus. Sikap yang kedua yakni sikap dua murid Yesus yang terdapat di dalam ayat 38 sampai 39. Yesus berkata, "Apa yang kamu cari?" Nah, pertanyaan ini menjadi unik kalau digambarkan dengan kehidupan kekristenan, khususnya pada masa-masa kini. Karena ada banyak orang-orang yang menjadi Kristen, menjadi orang percaya, tapi tidak tahu apa yang dia cari. Ada banyak kehidupan orang percaya yang sebenarnya tidak tahu Yesus itu yang sebenarnya dia cari. Ketika orang ditanya, untuk apa dia pergi beribadah? Ketika orang ditanya, untuk apa dia menjadi orang Kristen? Tetapi tidak tahu apa yang dia perbuat menjadi orang Kristen, orang percaya di dalam Tuhan. Bahkan dikatakan, baru kenal Yesus sebatas guru, tetapi kedua murid itu mau belajar. Seharusnya ketika kita menjadi murid Kristus, kita harus belajar. Dan kemudian dikatakan,
marilah dan kamu akan melihatnya. Ketika kita mencari Kristus, kita tidak hanya diberikan alamat di manakah engkau tinggal, tetapi kita akan ditunjukkan dan diarahkan, marilah dan kamu akan melihat. Artinya apa? Ketika kita belajar meneladani Kristus, ciri yang menjadi kehidupan sebagai murid Kristus, kita belajar bahwa tidak hanya kita diarahkan kepada alamat itu, tetapi kita juga tinggal bersama sang guru itu. Dan sikap yang kemudian, yaitu sikap Andreas, dikatakan di ayat 40 sampai 41, ketika bertemu dengan Yesus, Andreas bersaksi dan juga memenangkan jiwa, yakni saudaranya sendiri, yaitu Petrus. Dia tidak hanya tinggal diam ketika dia bersaksi, tapi dia juga memenangkan jiwa. Di sini kita belajar bahwa ketika kita mengalami perjumpaan dengan Kristus, satu hal yang harus kita lakukan, kita juga harus membawa jiwa bagi Kristus untuk kemuliaan Kristus. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Bagaimana kita belajar dari sikap-sikap orang yang bertemu dengan Kristus. Nah, inilah yang menjadi ciri kehidupan kita, yaitu ciri menjadi murid Kristus. Tuhan Yesus memberkati.